Dua tersangka masing-masing berinisial SP dan YCF digiring penyidik Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya. Atas dugaan penipuan online dengan skema investasi saham dan kripto fiktif yang melibatkan jaringan internasional. Dari hasil penyelidikan, tersangka YCF yang merupakan warga negara Malaysia diketahui membuat perusahaan fiktif guna meyakinkan para korbannya. Tak hanya itu, keduanya juga menciptakan situs dan aplikasi yang dirancang menyerupai aplikasi resmi, lengkap dengan grafik nilai penjualan saham dan kripto secara real-time. Untuk meyakinkan korban, kedua pelaku juga membuat grup WhatsApp dengan janji keuntungan fantastis sebesar 150% dari investasi perdagangan saham luar negeri. Akibat penipuan ini, 6 korban tertipu dengan total kerugian mencapai 18 miliar rupiah. Tindak pidana penipuan dalam bentuk modus operandi perdagangan saham fiktif dan perdagangan aset kripto fiktif menggunakan aplikasi secara online atau daring yang kalau di dalam bahasa cyber, kejahatan cyber dikenal sebagai computer assisted crime dengan modus kita kata sebagai online scamming. Jadi Bapak Ibu semuanya, berawal dari adanya laporan polisi yang secara berturut-turut dengan modus yang hampir serupa. Jadi korban ini mereka ditawarkan melalui penawaran marketing di beberapa aplikasi seperti Facebook salah satunya. Kemudian diiming-imingi apabila bisa mengikuti di dalam proses perdagangan ini akan mendapatkan keuntungan yang sebenarnya keuntungannya masih relatif bisa dihitung secara wajar, adalah sebuah cara untuk mereka menarik yang kemudian nanti ketika korban melakukan top up atau menambah jumlah modalnya ini akan mendapatkan keuntungan yang nilainya sampai dengan 150%. Nah, disinilah letak bagaimana para kelompok pelaku ini menggunakan sarana teknologi informasi, mereka melakukan penyalahgunaan, ya kalau di dalam bahasanya ada dikatakan sebagai grooming juga, supaya korban ini mau menuruti apa yang disampaikan oleh para pelaku. Ada 2 pelaku yang sudah kita amankan, jadi ini dikategorikan sebagai pelaku di layer pertama. Yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia dan warga negara Malaysia, di mana tugas mereka adalah membuat, silakan mungkin diagramnya ya ditampilkan, membuat perusahaan cangkang. Jadi perusahaan cangkang ini sebenarnya perusahaan resmi yang terdaftar secara hukum di Direktorat Jenderal AHU, tetapi seluruh pemilik saham dan board of director-nya, direksinya itu adalah fiktif. Jadi hanya nama-nama orang yang dipinjam saja untuk mereka melakukan aktivitas menerima dan menyalurkan uang yang masuk ke dalam rekening perusahaan. Kemudian yang kedua, ada lagi salah satu kelompok yang berada di luar negeri yang bertugas untuk melakukan operasi terhadap seluruh korban, baik dalam bentuk marketingnya maupun juga di dalam mengoperasikan tools yang ada dengan nama Morgan Asset Group LTD. LTD artinya limited. Mereka ini menawarkan perdagangan saham yang menyerupai nilainya ketika itu dilakukan aktivasi sama seperti perdagangan di pasar bursa. Jadi nilainya sangat mirip, karena ini kita duga saat ini yang bersangkutan atau pelaku menggunakan beberapa teknologi yang juga mengcopy dari kegiatan yang sebenarnya. Jadi maksudnya ada perdagangan saham real, ini mereka melakukan perdagangan saham yang palsu.
Ini salah satunya. Kemudian tampilan kedua, ini adalah perdagangan aset kripto yang nilainya juga sama. Mereka bisa dilihat up and down, beberapa jenis-jenis kripto di sana bisa kita lihat. Itu di dalam jam saat yang bersamaan ketika kita melakukan cross check. Ya, jadi misalnya salah satu contohnya Bitcoin. Bitcoin nilai rupiah atau nilai US-nya berapa, itu akan sama yang ditampilkan di aplikasi ini dengan yang bisa kita lakukan checker di tempat aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi ketika mereka memasukkan uang senilai 500 juta, akan dihitung keuntungan 150%-nya mereka boleh untuk menarik. Dan itu diberikan oleh pelaku untuk memberikan ketertarikan. Setelah mereka melakukan withdraw, kemudian akan ditawarkan, mau nggak menjadi grup yang eksekutif dengan nilai limit minimal 1 miliar ya, atau 100.000 mata uang Singapura atau mata uang dolar. Jadi itu yang mereka tawarkan sehingga korban melakukan top up. Setelah itu mulai penipuan-penipuan yang berlaku disampaikan. Bahkan di beberapa aplikasi ini salah satunya korban tersebut diyakinkan untuk mendapatkan pengajaran terlebih dahulu. Nah, kemudian dari dua pelaku ini kami mendapatkan keterangan informasi bahwa mereka memang melakukan operasi untuk pengumpulan seluruh data ini berada di luar negeri. Selain menangkap kedua tersangka, penyidik juga menyita sejumlah barang bukti antara lain uang tunai, beberapa unit ponsel, dan modem yang digunakan untuk menjalankan aksinya. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal berlapis terkait penipuan dan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman penjara maksimal 6 tahun.